Tarik napas perlahan dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di sini. Karena apa yang akan kamu dengar hari ini bukan sekadar kata-kata, tapi getaran kebenaran yang mungkin sudah lama kamu rasakan, tapi tak pernah sempat kamu pahami. Jika kamu pernah merasa asing di tengah keramaian, jika kamu pernah lelah menjadi sesuatu yang bukan dirimu, maka video ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Dengarkan sampai akhir. Karena di ujungnya mungkin kamu akan melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik matamu sendiri. Dan jika ada satu kalimat, satu momen, satu bagian dari narasi ini yang menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar. Jangan hanya simpan sendiri, biarkan kami tahu di bagian mana kamu merasa itu aku. Bab 1. Kebangkitan kesadaran yang terpendam. Di tengah derasnya arus kehidupan yang terus mendesak maju, tanpa pernah benar-benar berhenti, ada satu ruang sunyi yang selalu menunggumu. Ruang itu tidak berada di luar sana, di antara keramaian dan rutinitas, melainkan diam-diam bersembunyi di balik dadamu sendiri. Ia tidak bersuara lantang, tapi memancarkan rasa yang halus, seakan ingin berkata, ada yang lebih dalam, ada yang lebih sejati. Mungkin kamu tidak pernah menyadari kapan tepatnya suara itu mulai terdengar. Tapi ia tumbuh dari keretakan kecil, dari momen-momen saat kamu merasa hidup ini terasa asing, meski kamu berada di tengah orang-orang yang kamu kenal. Rasa hampa itu bukan kelemahan, ia adalah panggilan. Dan seperti semua panggilan batin, ia tidak memaksa. Ia tidak mengetuk pintumu dengan tangan yang keras, tapi melayang sebagai bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang mulai lelah berpura-pura. Mungkin kamu mencoba menolaknya, mencoba tetap sibuk, tetap waras, tetap normal. Tapi keheningan itu selalu kembali. Ia muncul saat malam sudah larut, saat lampu padam, saat semua perhatian dunia telah beralih. Di sanalah kamu mulai menyadari, mungkin selama ini kamu hanya hidup di permukaan, dan ada kedalaman yang belum kamu jamah. Kesadaran itu pelan-pelan menyalakan lilin dalam jiwamu, satu nyala kecil, tapi cukup untuk menerangi ruang batin yang selama ini tertutup debu. Kebangkitan kesadaran tidak datang dalam bentuk wahyu besar. Ia lebih mirip embun di pagi hari. Perlahan, jernih, hampir tak terasa, tapi ia mengubah segalanya. Kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu kamu terima begitu saja. Kamu mulai mendengar kata-kata lama dengan makna yang baru. Kamu mulai melihat bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai, mengumpulkan, atau memenangkan sesuatu, tapi tentang memahami. Tentang mengingat siapa dirimu sebelum dunia mengajarimu siapa yang seharusnya kamu jadi. Dalam kesadaran itu, kamu tidak menemukan jawaban, melainkan keberanian untuk terus bertanya, dengan hati yang terbuka dan tidak terburu-buru. Banyak orang menghindari momen ini. Momen ketika diri sejati mulai menggeliat dari tidur panjangnya. Karena kesadaran bukanlah kenyamanan. Ia sering datang bersama rasa perih, sepi, bahkan ketakutan. Tapi semua itu bukan karena kamu salah jalan, justru karena kamu sedang menuju arah yang benar. Kebenaran tidak selalu datang dengan pelukan hangat. Ia bisa hadir dalam bentuk kehilangan, kegagalan, bahkan kehancuran. Tapi dari puing-puing itulah kamu akan melihat bahwa semua hal yang runtuh ternyata bukanlah bagian dari dirimu yang sejati. Kesadaran adalah api lembut yang membakar topeng, bukan wajahmu. Dan saat kamu mulai menerima bahwa kesadaran ini adalah bagian dari perjalananmu, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ketenangan yang tak tergantung pada dunia luar. Dalam momen itu, kamu tidak butuh pembenaran, tidak butuh pengakuan, tidak butuh kemenangan, karena kamu sudah pulang ke dalam dirimu sendiri. Dan dari tempat itulah, dari keheningan yang baru kamu kenali, kamu akan mulai melihat gerbang pertama, gerbang yang selama ini tersembunyi. Bukan karena tertutup, tapi karena kamu belum siap melihatnya. Kini saat kamu mulai terbangun, gerbang itu mulai terbuka. Bab 2. Kebenaran yang tidak dapat dibantah. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi begitu dirasakan tidak bisa disangkal. Seperti ketika kamu berdiri di tepi kesunyian dan untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu merasa dilihat,
Bukan oleh orang lain, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat, namun nyata. Itulah yang disebut sebagai kebenaran. Ia bukan sesuatu yang perlu kamu yakinkan kepada dunia, karena begitu ia menyentuhmu, kamu tahu. Bukan tahu dalam arti pengetahuan, tapi tahu dalam arti mengenali. Seperti menemukan bagian dari dirimu yang selama ini hilang dan tiba-tiba semua rasa rindu yang tak kamu mengerti terasa pulang. Kebenaran tidak datang dengan kerumunan. Ia datang saat kamu berani sendiri. Berani duduk dalam diam, tanpa gangguan, tanpa hiburan, tanpa pengalih perhatian, dan tetap bertahan dalam keheningan itu. Ia akan menampakkan wajahnya tidak dalam bentuk suara gaib atau penglihatan supernatural, tapi dalam bentuk pemahaman yang tiba-tiba muncul begitu dalam, begitu jujur, dan kadang begitu menyakitkan. Karena ia memperlihatkan kepadamu semua lapisan yang selama ini kamu bangun. Semua topeng, semua dalih. Kebenaran tidak menghukummu, tapi ia juga tidak akan membiarkanmu bersembunyi lagi. Saat kebenaran hadir, ia membakar dengan api lembut. Ia tidak menghancurkan dirimu, tapi menghancurkan kebohongan yang selama ini kamu yakini tentang dirimu. Ia menunjukkan bahwa kamu tidak pernah benar-benar lemah. Kamu hanya mempercayai narasi yang membuatmu percaya kamu lemah. Ia memperlihatkan bahwa kamu tidak kekurangan. Kamu hanya diajari untuk merasa tidak cukup. Dan pelan-pelan lapisan itu terlepas, satu demi satu, tanpa paksaan, hanya dengan cahaya kesadaran. Kamu mulai melihat dirimu dengan mata yang baru. Mata yang tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya memahami. Kebenaran juga membuatmu melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa. Tidak merasa perlu menang. Tidak merasa perlu lebih tinggi. Karena kamu mulai melihat bahwa semua orang sedang membawa beban yang tak terlihat. Bahwa di balik kemarahan ada luka. Di balik kesombongan ada rasa takut. Dan di balik setiap manusia ada jiwa yang sedang mencari jalannya pulang. Kebenaran membuatmu lembut, bukan lemah. Karena lembut adalah kekuatan yang datang dari dalam. Dari hati yang tahu bahwa tidak semua harus dimenangkan. Cukup dipahami. Dan ketika kamu sudah mengenal kebenaran yang tidak dapat dibantah itu, bukan karena kamu diberitahu, tapi karena kamu mengalaminya, kamu akan tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali menjadi kamu yang lama. Kamu telah melewati batas yang tak terlihat. Gerbang itu sudah terbuka, dan meski kamu tidak tahu apa yang akan kamu temui di baliknya, kamu tahu satu hal, kamu tidak bisa pura-pura lagi. Karena sekali kamu melihat, kamu tidak bisa tidak melihat. Dan kebenaran itu akan terus menuntunmu. Diam-diam, pasti, dan penuh cinta. Bab 3. Ilusi yang pernah kamu yakini nyata. Selama ini, kamu mungkin mengira hidupmu terbentuk dari pilihan-pilihan bebas. Kamu menyangka bahwa setiap langkahmu adalah hasil dari kehendakmu sendiri. Namun perlahan, ketika kesadaranmu mulai terjaga, kamu mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Seperti benang halus yang tak terlihat, tapi mengikat pergelangan hatimu. Kamu mulai bertanya, apakah ini sungguh aku atau hanya peran yang kubiasakan? Dan dari pertanyaan itulah, pelan-pelan tirai ilusi mulai terbuka. Dunia yang selama ini kamu anggap nyata, ternyata adalah panggung. Penuh naskah, penuh sandiwara, dan terlalu banyak sutradara yang bukan dirimu. Ilusi datang dengan wajah yang sangat meyakinkan. Ia hadir dalam bentuk nilai-nilai yang ditanam sejak kecil. Apa arti sukses? Bagaimana seharusnya cinta? Siapa yang boleh kamu percayai? Bahkan siapa yang kamu harus takuti. Semua itu terlihat wajar sampai kamu mulai merasakan keganjilan. Mengapa kamu harus terus merasa tidak cukup? Mengapa selalu merasa dikejar waktu, dituntut sempurna, dilatih untuk menang tapi takut gagal? Jawabannya mulai muncul ketika kamu diam. Ketika kamu tidak lagi mengejar tapi mulai melihat. Dan yang kamu lihat mengejutkan. Banyak hal yang kamu kejar selama ini bukan berasal dari hatimu, tapi dari ilusi kolektif yang diturunkan turun-temurun. Satu persatu topeng mulai terlepas. Identitas yang selama ini kamu banggakan, jabatan, penampilan, kepandaian, mulai tampak rapuh. Bukan karena itu semua buruk, tapi karena kamu tahu, kamu lebih dari itu. Kamu bukan gelar, bukan nama,
bukan pencapaian. Kamu adalah sesuatu yang jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih sunyi dari semua itu. Tapi dunia tidak mengajarkanmu cara mengenali bagian itu. Dunia sibuk membentuk kamu dari luar tanpa pernah mengajakmu menyelam ke dalam. Maka ketika kamu memutuskan untuk menyelam, kamu menjadi aneh di mata dunia. Tapi bagi jiwamu, kamu baru saja pulang. Membongkar ilusi bukan perkara mudah. Ada rasa hampa di awal, seperti kehilangan pegangan. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal, pekerjaanmu, hubunganmu, bahkan arah hidupmu. Tapi itu semua bukan akhir, justru itu permulaan. Karena dalam kehampaan itulah kamu mulai membangun dirimu yang sejati. Bukan berdasarkan harapan orang lain, tapi berdasarkan suara batin yang akhirnya kamu dengarkan kembali. Proses ini tidak cepat, tidak mudah, tapi ia sangat jujur. Dan dalam kejujuran itu, ada kebebasan. Ketika kamu mulai keluar dari ilusi, kamu tidak lagi terikat pada persaingan yang tak perlu. Kamu tidak lagi mudah dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Kamu mulai merasa cukup, bukan karena kamu punya segalanya, tapi karena kamu mengenal dirimu tanpa semuanya. Dan di titik itulah kamu mulai melihat, bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Dunia tidak lagi seperti dulu, dan kamu pun tidak. Karena gerbang yang tak terlihat itu hanya bisa dibuka oleh jiwa yang berani melepaskan ilusi dan memilih berjalan bersama kebenaran, meski jalannya sepi, meski langkahnya sunyi. Bab 4. Perjumpaan dengan cahaya dalam diri. Di antara reruntuhan yang ditinggalkan oleh ilusi, dalam keheningan setelah kebisingan dunia reda, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai muncul. Bukan dengan gemuruh, bukan dengan kilatan, tapi dengan getaran yang nyaris tak terdengar. Cahaya, tapi bukan cahaya dari luar, bukan dari langit, bukan dari lentera, bukan dari ajaran manapun, melainkan cahaya dari dalam dirimu sendiri. Ia tidak menyala untuk menarik perhatian, ia menyala untuk menyambutmu. Dan ketika kamu menatapnya, kamu tidak sedang melihat sesuatu yang asing. Kamu sedang melihat dirimu yang selama ini tersembunyi di balik segala peran dan pencitraan. Cahaya dalam diri bukanlah hadiah dari dunia luar. Ia bukan hasil dari pencapaian spiritual atau perjalanan panjang. Ia sudah ada sejak awal, hanya tertutupi. Ia adalah benih kesadaran yang tak pernah mati, meskipun kamu melupakannya. Kamu mungkin pernah merasa jauh darinya, tapi ia tidak pernah menjauh darimu. Ia menunggu, selalu menunggu. Bahkan ketika kamu terjatuh paling dalam, bahkan ketika kamu menyangkal semua yang halus dalam hidupmu, cahaya itu tetap ada. Diam, lembut, penuh belas kasih. Dan saat kamu akhirnya berhenti melawan, kamu akan merasakannya menyentuhmu dari dalam. Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk mengingatkanmu. Kamu tidak pernah sendirian. Perjumpaan dengan cahaya dalam diri bukan peristiwa spektakuler yang layak dirayakan dengan sorak-sorai. Ia adalah keheningan yang memelukmu. Ia adalah momen ketika air matamu jatuh tanpa kamu tahu kenapa. Hanya karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu merasa diterima. Sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa harus membuktikan apapun. Cahaya itu tidak menghakimimu. Ia tidak bertanya mengapa kamu tersesat begitu lama. Ia hanya menyambutmu dengan hangat. Dengan kedalaman yang membuatmu sadar bahwa semua luka yang pernah kamu alami, semua rasa hancur yang pernah kamu tahan sendirian, ternyata mengantarmu ke titik ini. Ketika kamu menyatu dengan cahaya dalam dirimu, kamu tidak menjadi lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih rendah hati, karena kamu tahu bahwa semua orang memiliki cahaya yang sama, hanya tertutup dengan cara yang berbeda. Maka kamu mulai memandang dunia dengan mata yang baru, mata yang tidak cepat menghakimi, tidak tergesa menilai, mata yang tahu bahwa bahkan dalam kegelapan seseorang ada cahaya yang menunggu ditemukan. Dan kamu tidak lagi ingin membuktikan dirimu. Kamu hanya ingin menyinari dengan tenang, dengan penuh cinta, tanpa pamrih. Cahaya dalam dirimu adalah kompas. Ia tidak memberi peta, tapi memberi arah. Ia tidak memberimu jawaban cepat, tapi membimbingmu melalui kejujuran. Dan saat kamu mulai berjalan dengan cahaya itu sebagai teman, gerbang yang dulunya tak terlihat
kini menjadi jernih. Karena ternyata gerbang itu bukan terletak di suatu tempat, ia adalah pergeseran di dalam dirimu sendiri. Dan cahaya itulah yang membawamu melangkah melewatinya. Pelan, tapi pasti. Dalam diam, kamu sedang memasuki dunia yang lama kamu rindukan, bahkan sebelum kamu tahu cara merindukannya. Bab 5. Ujian jiwa sebelum penerimaan. Ketika cahaya dalam dirimu mulai menyala, bukan berarti jalan ke depan menjadi mudah. Justru, terang itulah yang membuat bayangan-bayangan yang selama ini tersembunyi mulai tampak jelas. Apa yang dulu tidak kamu sadari kini datang ke permukaan. Rasa takut yang lama terpendam, rasa bersalah yang selama ini kamu tekan, luka-luka yang belum sempat kamu lihat sepenuhnya, kini menatapmu kembali. Ini bukan kutukan. Ini adalah proses yang tak terelakkan. Karena sebelum kamu benar-benar bisa menerima dirimu, kamu harus berani duduk di hadapan semua bagian yang pernah kamu tolak. Ujian jiwa bukan tentang menaklukkan rintangan di luar sana. Ia adalah perjuangan sunyi untuk tidak lari dari dirimu sendiri. Saat malam terasa begitu panjang, dan suara hatimu mulai menggugat semua yang kamu percayai, kamu akan merasa rapuh. Kamu mungkin mulai mempertanyakan segala hal. Mengapa kamu memulai perjalanan ini? Mengapa kamu merasa semakin sendiri padahal kamu semakin sadar? Tapi justru disitulah rahasia terdalamnya tersembunyi. Kegelapan ini bukan tanda bahwa kamu tersesat. Ia adalah ruang inkubasi, di mana jiwa sedang dilahirkan kembali dalam bentuknya yang lebih utuh. Dalam ujian ini, kamu akan dihadapkan pada bayangan-bayangan dirimu yang paling dalam. Ketakutan untuk ditinggalkan. Ketakutan untuk tidak cukup, ketakutan akan kehilangan kendali. Semua itu tidak muncul untuk menghancurkanmu, tapi untuk diajak bicara. Kamu tidak bisa melawan bayangan dengan penolakan, hanya dengan pelukan. Kamu harus melihat setiap ketakutan itu, dan berkata dengan lembut, "Aku mendengarmu, aku tidak akan mengusirmu lagi." Dan pelan-pelan, bayangan itu akan berubah. Karena yang paling dalam dari kegelapan bukanlah kejahatan, tapi rasa ingin dimengerti. Saat kamu mulai menerima semua bagian dari dirimu, bahkan yang paling rusak, yang paling takut, yang paling gelap, kamu akan merasakan sesuatu yang nyaris tak bisa dijelaskan. Sebuah keutuhan, bukan karena kamu menjadi sempurna, tapi karena kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Inilah momen sakral yang tidak bisa dipaksakan. Ia datang setelah semua air mata jatuh, setelah semua kemarahan reda, dan hanya tersisa keheningan yang hangat. Dari dalam keheningan itulah penerimaan lahir. Dan penerimaan adalah kunci yang tidak bisa dipalsukan. Karena ia bukan dari pikiran, melainkan dari jiwa. Ujian jiwa ini bukan akhir, tapi pintu yang mengantar kamu ke gerbang sejati dari kebebasan. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun, tapi kebebasan untuk menjadi utuh. Tidak ada lagi yang perlu kamu sembunyikan. Tidak ada lagi yang perlu kamu buktikan. Kamu mulai merasakan bahwa kamu cukup, bahkan dalam ketidaksempurnaanmu. Dan dari tempat itu, dari ruang batin yang telah kamu bersihkan dengan air mata dan kejujuran, kamu siap melangkah ke bab selanjutnya. Karena penerimaan adalah fondasi dari kebangkitan. Dan jiwa yang telah menerima dirinya adalah jiwa yang tak lagi bisa dibelenggu. Bab 6. Ketenangan yang tidak bergantung pada dunia. Setelah badai emosi berlalu, setelah tangisanmu tidak lagi disembunyikan, dan setelah semua lapisan mulai luruh satu persatu, kamu mulai merasakan sesuatu yang asing, tapi menghangatkan, sebuah ketenangan. Bukan ketenangan karena segalanya berjalan baik, bukan karena masalah selesai atau dunia menjadi ramah, tetapi karena kamu mulai menyadari bahwa kedamaian yang sesungguhnya tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam, dari tempat yang tak bisa disentuh oleh dunia. Dan kamu pun bertanya dalam hati, mengapa aku merasa tenang, padahal segalanya belum benar-benar berubah? Disitulah kamu menyentuh inti kebebasan, saat damai tidak lagi tergantung pada keadaan. Ketenangan sejati bukan tentang hidup tanpa guncangan. Ia bukan hasil dari kontrol, ia lahir dari penyerahan. Bukan menyerah dalam arti pasrah, tapi menyerah dalam arti tidak lagi melawan aliran kehidupan. Kamu mulai menyadari
bahwa sebagian besar penderitaanmu bukan datang dari peristiwa, tapi dari perlawananmu terhadapnya. Ketika kamu melepaskan keinginan untuk selalu tahu, selalu benar, selalu aman, kamu membuka ruang bagi kehidupan untuk mengalir tanpa batas. Dan dalam aliran itu, kamu menemukan ritme yang selama ini terhalang oleh kecemasan. Dunia akan tetap berubah, orang-orang akan datang dan pergi, harapan bisa runtuh kapan saja. Tapi ketika hatimu tidak lagi bergantung pada semua itu, kamu tidak ikut runtuh bersamanya. Ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Justru sebaliknya, kamu merasakan segalanya, tapi tidak lagi terikat padanya. Kamu bisa menangis tapi tidak hanyut, bisa bahagia tanpa melekat. Kamu hadir sepenuhnya, tapi tidak tergantung. Dan di momen seperti itu, kamu mulai mengerti bahwa menjadi bebas bukan berarti pergi kemanapun, tapi hadir sepenuhnya. Dimanapun kamu berada, kamu juga mulai merasakan bahwa keheningan adalah sahabat, bukan musuh. Dulu kamu mungkin menghindarinya, merasa takut dengan ruang kosong tanpa suara. Tapi kini, dalam keheningan itulah kamu menemukan dirimu sendiri. Tidak ada lagi yang perlu kamu kejar. Tidak ada lagi perasaan tertinggal. Kamu tidak berlomba dengan siapapun. Karena kamu tahu, apa yang untukmu tidak akan tertukar, dan apa yang bukan untukmu tak akan pernah bisa kamu genggam, walau sekuat apapun kamu mencobanya. Dari pemahaman itu, lahirlah kelegaan. Dan dari kelegaan, tumbuhlah ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada dunia adalah harta yang tak bisa dicuri. Ia bukan hadiah dari luar, melainkan pencapaian terdalam dari jiwa yang telah melewati badai dan memilih untuk tetap terbuka. Kamu tidak lagi meminta dunia menjadi sempurna. Kamu hanya ingin hadir dengan sepenuh hati, dan itu sudah cukup. Ketika kamu bisa tersenyum dalam sepi, berjalan dengan damai meski belum sampai tujuan, dan tetap bersyukur meski tidak semua berjalan seperti yang kamu harapkan, itulah tanda bahwa jiwamu telah sampai di tanah airnya. Bukan tempat tertentu, tapi keadaan batin yang telah pulang. Bab 7. Menghidupi diri sejati tanpa takut lagi. Hidup dalam kejujuran kepada diri sendiri terdengar sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Selama ini, kamu mungkin terbiasa menyesuaikan diri, menyesuaikan ekspresi, sikap, bahkan keyakinan, hanya agar diterima, agar tidak dianggap berbeda. Dunia sering mengajarkanmu bahwa menjadi diri sendiri itu berisiko, bahwa kamu harus menyesuaikan bentukmu agar pas di kotak yang disediakan. Tapi hari ini, setelah semua yang kamu lewati, kamu mulai sadar bahwa tidak menjadi dirimu jauh lebih menyakitkan daripada semua penolakan yang mungkin kamu hadapi saat kamu hidup jujur pada jiwamu sendiri. Menghidupi diri sejati bukan berarti menjadi keras kepala. Ia bukan tentang memaksakan identitas. Justru sebaliknya, ia adalah kelapangan. Sebuah ruang batin yang tidak lagi merasa perlu menjadi seseorang agar bernilai. Diri sejati tidak sibuk membandingkan, tidak sibuk membuktikan. Ia cukup dengan keberadaannya. Ia hidup dalam kebenaran kecil yang kamu rasakan di setiap langkah. Dalam keheningan saat kamu memilih menolak sesuatu yang tak sejalan dengan hatimu. Dalam kejujuran saat kamu mengatakan tidak, walau dunia menginginkanmu berkata ya. Dan dalam keberanian saat kamu tetap berjalan, meski tidak ada yang menepuk bahumu dan berkata, kamu benar. Tentu ketakutan akan muncul, ketakutan ditinggalkan, ketakutan gagal, ketakutan tidak diterima. Tapi kamu mulai melihat bahwa rasa takut itu tidak bisa dihapus dengan logika, hanya bisa dilewati dengan pengalaman. Semakin kamu jujur dengan dirimu sendiri, semakin kamu menyadari bahwa orang-orang yang benar-benar mencintaimu tidak mencintaimu karena topengmu, tapi karena jiwamu. Dan siapapun yang pergi karena kamu menjadi asli, memang tak pernah benar-benar tinggal. Maka perlahan kamu berhenti memohon pengertian dari semua orang. Kamu mulai memilih jalan yang barangkali sepi, tapi setia pada isi nuranimu. Diri sejati tidak butuh izin untuk hidup, ia hanya butuh ruang. Dan kamu adalah penjaga dari ruang itu. Kamu adalah satu-satunya yang bisa berkata, sekarang aku akan hidup bukan sebagai apa yang mereka inginkan, tapi sebagai apa yang aku yakini. Dan hidup seperti itu, walau sunyi,
walau penuh rintangan. Akan memberimu rasa damai yang tidak pernah kamu temukan dalam pengakuan orang lain. Karena kamu tahu, kamu tidak lagi hidup untuk sekadar disukai. Kamu hidup untuk menjadi utuh. Ketika kamu mulai hidup tanpa takut menjadi dirimu sendiri, dunia mungkin tetap sama. Tapi kamu tidak. Kamu tidak lagi mudah ditarik oleh harapan orang. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa bersalah yang tidak perlu. Kamu menjadi seperti pohon tua yang akarnya menghunjam dalam, tidak mudah tumbang meski angin keras menerpa. Dan dari kedalaman itu kamu mulai menumbuhkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kebebasan batin. Sebuah cara hidup yang tidak mengejar, tapi menarik, tidak berlari, tapi hadir, tidak meminta persetujuan, tapi memberikan cahaya, karena kamu telah memilih untuk benar-benar menjadi dirimu sendiri. Bab 8. Menghadirkan kehadiran jiwa dalam dunia nyata. Ketika kamu telah mengenali dirimu yang sejati, perjalananmu tidak berhenti di sana. Justru dari titik itulah sebuah tanggung jawab baru mulai lahir. Bukan tanggung jawab yang dibebankan oleh dunia, melainkan panggilan dari dalam, dari jiwamu yang mulai menyala. Panggilan itu tidak bersuara, tapi kamu merasakannya, seperti desir angin yang menyentuhmu diam-diam. Ia tidak berkata, jadilah hebat atau buktikan sesuatu. Ia hanya berbisik pelan, hadirlah, hadirlah sepenuhnya. Bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk mengizinkan dunia disentuh oleh kehadiranmu yang utuh. Hidup di tengah dunia nyata, tanpa kehilangan suara batin, bukanlah hal mudah. Akan ada tarik-menarik. Dunia akan terus menawari cara-cara lama, kompetisi, pencitraan, penilaian, tapi kamu tidak harus memilih antara menjadi spiritual atau menjadi nyata. Kamu bisa menjadi keduanya. Kamu bisa berjalan di jalan raya, duduk di kantor, bercakap dengan siapa saja, dan tetap membawa cahaya itu bersamamu. Karena yang membuatmu berbeda bukan baju yang kamu kenakan, tapi kesadaran yang kamu bawa ke dalam setiap tindakan kecil. Kehadiran jiwa bukan tentang kata-kata indah. Ia hadir saat kamu mendengarkan seseorang dengan penuh perhatian. Saat kamu tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Saat kamu memaafkan bukan karena lemah, tapi karena hatimu cukup luas untuk tidak membawa racun. Saat kamu bekerja tidak semata untuk hasil, tapi untuk memberi nilai dari niatmu. Dalam tindakan-tindakan sederhana seperti itulah jiwamu bersinar, diam-diam, tapi terasa. Dunia mungkin tidak melihatnya, tapi seseorang di dekatmu akan merasakannya. Dan itu cukup, karena cahaya sejati tidak butuh sorotan. Seringkali kamu tidak tahu seberapa besar pengaruh kehadiranmu pada seseorang. Mungkin senyummu menguatkan seseorang yang nyaris menyerah. Mungkin kata-katamu menjadi titik balik bagi seseorang yang tak pernah kamu kenal lebih dalam. Kamu tidak perlu menjadi terkenal untuk memberi dampak. Kamu hanya perlu menjadi sungguh-sungguh hadir. Hadir dalam pilihanmu, dalam cara kamu mencintai, dalam cara kamu merespon kehidupan, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Karena ketika kamu hadir dengan jiwamu, kamu sedang menjadi saluran. Saluran bagi kebaikan yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Dan ketika kamu hidup seperti itu, kamu tidak lagi menunggu momen besar untuk merasa berarti. Setiap hari menjadi suci, setiap interaksi menjadi tempat penyembuhan, setiap kesulitan menjadi latihan untuk membuka hati lebih lebar lagi. Kamu mulai hidup dengan ketenangan yang mengakar, tapi juga dengan cinta yang bergerak. Dan dunia di sekitarmu pun, meski perlahan, ikut berubah. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu mengizinkannya merasakan getaran yang kamu bawa. Dan begitulah, tanpa disadari, kamu telah menjadi bagian dari cahaya yang menembus batas gerbang yang tak terlihat itu, dan menyalakannya dalam dunia nyata. Bab 9. Mewariskan cahaya tanpa harus berkata banyak. Ada masanya dalam perjalanan jiwa, kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan segalanya. Bukan karena kamu menyerah, bukan karena kamu lelah, tetapi karena kamu mengerti tidak semua hal suci harus dijelaskan. Ada cahaya yang cukup hanya untuk dirasakan. Ada kebijaksanaan yang cukup hanya untuk dihayati. Kamu mulai memahami
bahwa kebenaran sejati bukan tentang menyampaikan banyak hal, melainkan tentang menjadi sesuatu. Dan menjadi adalah bentuk komunikasi terdalam. Saat kehadiranmu berbicara lebih keras daripada suara. Mewariskan cahaya tidak berarti berdiri di atas mimbar atau menulis banyak buku. Kadang itu berarti menjadi seseorang yang hadir penuh saat orang lain merasa sendiri. Menjadi telinga yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Menjadi mata yang melihat tanpa menilai. Menjadi hati yang tetap membuka diri. Meski tahu bahwa cinta tak selalu dibalas. Cahaya yang kamu bawa tidak harus menyilaukan. Cukup menjadi nyala lembut yang tetap hidup dalam gelap. Karena dari nyala itulah orang lain akan merasa, aku tidak sendirian. Saat kamu hidup dari tempat yang dalam, kamu tak lagi haus pengakuan. Kamu tidak lagi menginginkan orang berkata bahwa kamu benar. Kamu hanya ingin hadir dengan sepenuh jiwa. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mengubah orang. Karena kamu tahu, setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Kamu cukup menjadi pelita. Dan siapapun yang siap akan datang mendekat, bukan karena kamu menarik mereka, tapi karena mereka merasa aman bersamamu. Dan di dalam rasa aman itulah, mereka perlahan belajar mengenal dirinya sendiri. Seperti kamu dulu. Mewariskan cahaya juga berarti memaafkan dalam diam, menenangkan dengan senyap, dan mendoakan dalam kesunyian. Tidak semua kebaikan harus diketahui, tidak semua cinta harus diumumkan. Banyak dari keajaiban terbesar dunia justru terjadi dalam hal-hal yang tak terlihat dan tak pernah diklaim. Jiwa yang telah matang tak ingin menguasai, ia ingin memberi. Tak ingin menonjol, ia ingin menjadi jembatan. Dan dalam keikhlasan itu, hidup menjadi ringan. Kamu tidak membawa beban dunia, tapi kamu menjadi ruang bagi dunia untuk beristirahat. Dan jika suatu saat kamu pergi, orang tidak akan mengenangmu karena kata-katamu yang indah. Mereka akan mengingat rasa yang kamu tinggalkan. Getaran lembut yang pernah menguatkan mereka saat mereka hampir menyerah. Kehangatan yang membuat mereka merasa manusiawi lagi. Kamu tidak harus dikenang oleh banyak orang. Cukup satu hati yang kamu sentuh sepenuh jiwa, maka hidupmu sudah menjadi cahaya. Karena warisan sejati tidak diukur dari banyaknya orang yang mendengarkanmu, tetapi dari dalamnya kamu pernah hadir di hati mereka dengan tulus dan tanpa suara. Bab 10, gerbang tak terlihat itu kini terbuka. Mungkin selama ini kamu tidak pernah benar-benar tahu bahwa seluruh perjalanan yang kamu jalani, pencarian, kehilangan, luka, penyembuhan, keheningan, cinta dan pengampunan, semuanya sedang mengantarmu ke satu titik. Sebuah titik yang tidak dapat dicapai oleh kaki, tidak bisa dilihat oleh mata, dan tak bisa disentuh oleh tangan. Titik itu bukan tempat, ia adalah keadaan. Sebuah ruang dalam dirimu yang selama ini menunggu untuk ditemukan dengan sabar, dengan setia. Dan sekarang kamu telah sampai, bukan karena kamu berlari cepat, tapi karena kamu akhirnya berhenti dan menatap ke dalam. Gerbang itu selama ini tidak pernah terkunci. Ia hanya tertutup oleh hal-hal yang kamu percayai sebagai kebenaran, padahal hanyalah perlindungan. Ketika semua lapisan itu luruh, ketika kamu melepas topengmu, ketika kamu mengizinkan luka itu berbicara, ketika kamu tidak lagi lari dari kesendirian, ketika kamu memilih untuk tetap tinggal di tengah ketidakpastian, saat itulah gerbang itu mulai terbuka, bukan dengan suara besar, tapi dengan rasa lega yang tiba-tiba menyelimuti hatimu seperti angin hangat di tengah malam yang dingin. Dan kamu tahu, kamu tidak lagi di luar, kamu sudah masuk. Masuk kemana? Masuk ke dalam dirimu yang sejati, ke dalam rumah jiwamu yang sunyi tapi penuh kehadiran, ke dalam ruang batin yang tidak bisa diguncang oleh apapun di luar sana. Kamu mulai melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang harus kamu taklukkan, tapi sebagai tempat di mana kamu bisa hadir, memberi, dan belajar. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu tetap hidup, tetap bekerja, tetap bermimpi, tapi dengan cara yang baru, dengan cara yang tidak membuatmu lelah karena berpura-pura. Karena kini kamu hadir, bukan lagi sebagai bayanganmu, tapi sebagai dirimu. Gerbang tak terlihat itu ternyata bukan hanya satu pintu. Ia adalah pintu pertama dari banyak pintu lain yang menunggu untuk dibuka.
Tapi kini kamu tidak lagi takut, karena kamu sudah mengenal irama batinmu. Kamu tahu bagaimana caranya berhenti, bagaimana mendengarkan, bagaimana membedakan suara ego dan suara jiwa. Kamu tahu cara berjalan dengan kaki yang ringan, hati yang lapang, dan pikiran yang diam. Dan yang paling penting, kamu tahu bahwa kamu tidak perlu tahu semuanya. Kamu hanya perlu terus membuka satu demi satu, tanpa terburu-buru, tanpa paksaan, dengan cinta. Dan inilah akhir dari satu perjalanan, serta awal dari perjalanan yang jauh lebih luas. Bukan perjalanan yang membawa kamu ke tempat baru, tapi yang mempertemukan kamu dengan keutuhanmu sendiri. Gerbang itu telah terbuka, cahaya itu telah menyala, dan kamu kini bukan lagi seorang pencari. Kamu telah menjadi ruang itu sendiri, menjadi jalan, menjadi terang, dan di setiap langkahmu selanjutnya, meski dunia mungkin tak tahu, tapi semesta mengenal getaranmu, karena kamu telah kembali, pulang, sepenuhnya, dengan tenang. Kini kamu telah sampai di ujung perjalanan ini, tapi sesungguhnya, ini bukan akhir. Gerbang itu telah terbuka, bukan di luar sana, tapi di dalam hatimu, dan hanya kamu yang bisa memilih, apakah kamu akan melewatinya. Jika ada bagian dari dirimu yang terasa terangkat, terasa dikenali, atau bahkan terasa sembuh, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Bagikan bagian mana yang paling menyentuhmu, karena siapa tahu kata-katamu adalah cahaya bagi jiwa lain yang sedang tersesat. Dan jika kamu merasa video ini membukakan ruang baru dalam batinmu, kembalilah kapanpun kamu butuh pulang. Cahaya itu kini hidup di dalam dirimu. Terima kasih telah hadir sepenuhnya